punya tiket luar angkasa? Emang lu doang? Gue juga punya. Ayo kita pecahkan. Kraken Egg Indonesia. Selamat datang lagi. Selamat hari Senin. Jadi sesuai tadi tagline kita adalah tiket keluar angkasa itu akan menjadi lebih mainstream. Semua orang punya. Semua orang punya. Termasuk dalam bagian apakah informasi tersebut? Bagian prediksi sih ya. Iya, prediksi. Jadi kita hari ini akan membacakan, memberi info pada kalian 5 prediksi yang akan terjadi di tahun 2016. Ini bukan prediksi yang kayak Mama Lauren gitu. Gue kemarin sempat baca tuh yang Mama Lauren. Katanya iya, Mama Lauren memprediksi tahun 2015 akan kelam. Iya, karena dia meninggal. Tahun 2016 akan ada mama yang lainnya lagi yang akan menghapus kekelaman tersebut. Mama Lemon. Mama Lemon, lo tau kan? Lo tau kan itu kan? Itu ngusir minyak namanya. Iya, benar. Pertama itu ya. Itu benar. Wisata keluar angkasa akan menjadi mainstream. Jadi katanya tahun depan nih 2016 kita bakal bisa jalan-jalan ke luar angkasa. Secara mudah ya. Mudah, jadi kayak naik pesawat aja, tapi sangat mahal gitu, sekitar 20 sampai 30 juta dolar. Tapi prosedurnya seperti kayak ke luar negeri aja gitu ya. Mungkin ya. Mungkin ada training juga. Ada trainingnya. Kita baca lagi. Dengan harga sebesar itu nantinya para wisatawan akan berkunjung dan bersantai di International Space Station. Jadinya kita cuma datang ke Space Station di luar kayaknya. Jadi kayak cuma transit ke situ terus liburan di situ ya. Iya, betul. Jadi lihat bumi dari luar. Terus jika tidak mampu membayar 20 sampai 30 juta dolar dengan uang $20,000. 200,000. $200,000 berarti itu sekitar 200 miliar itu enggak tahu. $200,000 2 miliar. 2 miliar. Doang 2 miliar means lu jual rumah lu dan lu bisa pergi keluar angkasa. Oh iya, tapi abis itu pulang gembel yang gak punya rumah. Jadi gembel. Atau enggak meninggal di sana. Terbang langsung. Jadi kalian bisa menyewa jasa dari Virgin Galactic untuk terbang di orbit bumi. Jadi market pasar ke wisata luar angkasa ternyata sudah tumbuh ya di luar ekspektasi. Jadi lebih cepat daripada prediksinya ya. Karena tahun depan tuh dikabarkan sudah bisa. Tinggal jual rumah langsung bisa jalan keluar angkasa. Pulang jadi enggak, iya. Ada hubungan sama langit juga. Ada dekat-dekat sama langit, dekat-dekat sama yang tadi. Cuma ini bedanya ada di dalam tubuh manusia. Saya berkaitan sama yang tadi. Yang kedua adalah namanya pil tabir surya atau sunscreen pil. Jadi gimana? Sunscreennya dikonsumsi sekarang ya? Ditaruh di sini. Iya, nggak digosok di tangan atau digosok di muka. Tapi sunscreennya sekarang ada yang namanya pil. Nah, pil ini terus dikembangkan mengingat semakin banyak warga negara Amerika yang terkena penyakit kulit karena sinar matahari seperti kanker. Sensitif sih. Karena kan kulitnya putih ya kan? Jadi pigmennya bisa kena kanker kulit, pigmennya kurang. Jadi kena langsung. Lu tau gak sih ada informasi kalau misalkan orang negro gak bisa kena kanker kulit? Karena ketutup semua. Ketutup melanin kulitnya. Iya, tapi which means good gitu. Jadi gak bisa kena kanker kulit. Nah, ini sekarang mungkin sudah kecil bapaknya. Iya, kemungkinannya. Sekarang ini Gonzales telah menemukan ekstrak dari pil ini yang mampu mengurangi radikal bebas. Siapa Gonzales? Pemain bola itu di Indonesia ya. Ini ada atasnya. Salvador Gonzales. Oh ya, Salvador Gonzales, ya kan? Ya, dia telah menemukan pil yang mampu mengurangi radikal bebas, kerusakan DNA, dan mengurangi luka bakar akibat matahari banyak 84%. Namun pil ini harus memenuhi standar FDA untuk dirilis ke pasaran Amerika sehingga harus terus dites agar tidak membahayakan para pemakainya. Pilnya udah ada, izinnya belum. Izinnya belum. Takutnya itu pil malpraktek nanti. Iya, ntar minum malah kanker kali ya. Iya. Atau atau malah kulitnya hitam. Melanin dari banyakin. Iya, melaninnya kebanyakan. Selanjutnya itu ini kita kembali ke bumi, tidak lagi hubungan dengan luar angkasa. Besar nih ya gue lihat. Ini besar nih. Apa yang besar? Binatangnya besar. Oh, binatang. Jadi kalian tahu binatang mamut yang ada di zaman dinosaurus? Enggak ya, zaman Ice Age ya. Ice Age. Jadi itu katanya nih tahun depan kita akan bisa melihat mamut kembali gitu. Oh, kayak Jurassic Park. Ini gue takut lama-lama bisa jadi Jurassic Park kejadian. Soalnya mamut ini bisa diklon sama ilmuwan tahun depan. Jadi seorang dokter dari Jepang nama Dr. Teruhiko Wakayama pada tahun 2008 berhasil mengklon sel tikus dari tikus lain yang sudah dibekukan selama 16 tahun. Dengan teknik yang sama, Dr. Wakayama optimis dapat melakukan yang sama dengan mamut. Jadi kemajuan yang besar juga terjadi di Amerika Serikat. Peneliti dari Harvard University berhasil memasukkan DNA mamalia yang sudah punah ke kode genetika dari sebuah gajah. Jadi mamut ini mungkin akan dimasukkan ke gajah. Gajah. Nanti gajahnya melahirkan
Mamut. Jadinya kita bisa melihat mamut. Tapi ini pasti akan menuai pro dan kontra karena kita harusnya kan menerima saja kepunahan begitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu resikonya kan. Iya, jangan-jangan mamut itu lebih ganas daripada dinosaurus. dinosaurus atau mungkin gadingnya itu beracun. Iya, nggak ada yang tahu kan. Nah. Apalagi itu kan genetika bukan alami dari alam. Betul. Gitu. Atau jangan-jangan dia galak tuh, ganas seperti yang ada di Jurassic World. Tahu-tahu kan. Bisa ngomong lagi. Tahu bisa berbicara. Udah kacau dah. Terus yang keempat, ada lagi tanggapan atau prediksi bahwa presiden baru dari Amerika Serikat adalah datang dari Partai Republik. Ini kayaknya memang biasanya kelihatan. Iya udah ada si ini calon-calonnya ya. Nah, biasanya kan presiden Amerika datang dari Partai Demokrat. Nah, kini masa kampanye dari calon-calon presiden Amerika baik dari partai-partai tersebut, Demokrat dan Republik sedang bergulir. Presiden baru yang akan menggantikan Barack Obama akan terjadi pada tahun 2016 ketika masa jabatan Obama sudah habis. Diprediksikan presiden baru Amerika akan berasal dari partai yang berlainan dari Barack Obama. Jadi kayak pengganti gitu loh, nggak boleh penerus. Maksudnya tapi penerus boleh dari Demokrat juga, cuma ini dari Republik. Dari Republik maksudnya kayak mungkin udah bosen ya dari partai yang sama gitu. Nggak tahu ya. Iya kan biasanya gonta-ganti kalau ini. Nah, kalau Barack Obama dari Partai Demokrat berarti penggantinya ini prediksinya adalah dari Partai Republik. Melihat banyak kekecewaan dari pemerintahan Obama yang sekarang nih dan sangat populernya Donald Trump. Tapi Donald Trump juga banyak di calon presiden dari Partai Republik. Hina-hina begitu sih kalau gue liatin Gek di iya sih. Jadi kata-katain. Tapi katanya 2020 Kanye West. Kanye West ya. Jadi presiden kemarin soalnya dia udah kampanye tuh secara terselubung. Selanjutnya ini akan terjadi di Cina. Jadi Cina. Di Cina. Ada apa waktu itu now? Di apa bahasa Cina-nya Cina? Kita kalau Cungkuo. Ada Cungkuo. Cungkuo nih akan menyelesaikan teleskop. Jadi si Cungkuo ini lu orang Cina ya? Kita Cina mau pakai bahasa Cina dong. Oh iya. Akan menyelesaikan teleskop radio terbesar di dunia. Jadi teleskop radio ini dinamakan 500 meter aperture spherical telescope atau FAST. Kan ada H-nya, ada M-nya, kok jadi FAST? Dia asal maksa nih. Ini sumpah. Ini maksa. Maksudnya gini, 5 aperture spherical telescope. 100 meternya 100 meternya mungkin nggak jadi. Jadi 5 meter, jadi 5 aperture doang. Oke, jadi rencananya radio ini akan diselesaikan pada bulan September 2016. Radio apa teleskop? Teleskop. Tulisannya kok radio ya? Nah, teleskop radio. Teleskop radio akan menjadi yang paling sensitif dan terbesar yang menghabiskan 200 juta yuan. Nanti teleskop ini seperti yang dikatakan Direktur Jenderal Chinese Astronomical Society Wu Xiangping di Cungkuo ya. Jadi nantinya teleskop radio ini akan dapat menerima pesan radio yang sangat jauh dan lemah dan dapat membantu Cina untuk mencari kehidupan di luar galaksi. Jadi ini mau mengalahkan NASA dia. Dia mau mencari sinyal-sinyal yang lemah dari luar untuk ditangkap di Cina. Jadi ini pakai gelombang radio ya. Jadi kayak cari ada feedbacknya nggak dari mana nih. Selama apapun bakal keterima. Cungkuo pinter. Selama apapun ya. Tapi kenapa harus gede? Ya nggak tahu ya. Mungkin biar jadi rekor dunia. Terus gede apa ini ya? Gue lihat 500 meter, Pak. 500 meter. Kayak dari sini ke Mall DM. Biasanya tulisan gerbang tol loh. 500 meter lagi gerbang tol. Jauh loh itu. Iya, segede gitu. Kalau jalan kaki nggak nyampe. Wah, gila ini berarti ya. Kayak gedung sendiri ya. Ya itulah luar biasanya manusia ya. Tahun depan ya mungkin. Cuma ini masih prediksi ya, belum tentu terjadi. Kalau kejadian jangan kecewa. Ini cuma prediksi. Terus kalian, penemuan manakah di antara yang tadi yang bakal terjadi pada tahun 2016? Nah, kita juga mengucapkan turut belasungkawa untuk teman-teman kita yang di Paris kemarin itu karena ada yang meledak ya. Ada meledak, ada penembakan, 120 orang meninggal dunia. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal terorisme kayak gitu. Ini ya. Aduh. Janganlah ya, jangan tembak yang beneran ya, tembak aja cewek atau cewek cowok ya. Oke. Daripada ini kita turut berbelasungkawa ya. Oke, jadi thank you udah subscribe. Jangan lupa untuk subscribe channel udah ya. Jangan lupa untuk follow channel kita.
like, comment. Jangan lupa untuk follow sosial media kita di Line, Facebook, SFM. Itu dia. Iya. Sekarang waktunya untuk apa? Crack this egg. Kemarin ini ya. Jawabannya, pertanyaannya. Gimana ini? Jawabannya, throw away the outside and cook the inside. Then eat the outside and throw away the inside. What is it? Atau jawabannya? Comment in the section below. Stay cracking, salam crackers, cek tingkum, pria. Keinginan Anda tanpa batasan. Misalkan kalian pengen jadi superstar, ya kan? Atau udah tampil di Staples Center kayak Taylor Swift gitu kan?